Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Pragos di channel Refocus. Jadi kali ini gua akan membahas alur film yang sangat mantap sekali yang berjudul Brawl in Cell Block 99. Menceritakan tentang seorang pengedar narkoba yang masuk ke penjara hingga akhirnya ia bisa menjadi napi yang paling berbahaya di penjara itu. Yo, pastikan dulu udut kopainya tersedia biar santuy nontonnya, kita gaskeun. Film ini diawali dengan seorang pria botak yang bernama Bradley. Di sana ia bekerja sebagai montir mobil. Namun tiba-tiba bosnya menyuruh Bradley untuk datang ke ruangannya, yang ternyata bosnya itu memecat dengan alasan bengkelnya sedang mengalami krisis ekonomi. Mengetahui hal itu, Bradley pun langsung mengemas semua barang-barangnya dan pergi dari sana. Ketika sampai di rumah, Bradley melihat istrinya sedang teleponan di dalam mobil yang entah dengan siapa. Lalu Bradley menghampiri dan memberitahu istrinya kalau ia telah dipecat dari pekerjaannya. Namun tiba-tiba Bradley melihat tanda cipok di leher istrinya. Ia pun langsung mengambil HP-nya karena curiga. Dan ternyata benar istrinya telah selingkuh dengan pria lain. Mengetahui hal itu, Bradley tentu saja marah dan ia langsung menyuruh istrinya untuk masuk ke dalam rumah. Sebelum masuk, Bradley melampiaskan dulu amarahnya dengan merusak mobil istrinya. Setelah itu di rumah, Bradley menanyakan berapa lama istrinya telah selingkuh, dan istrinya menjawab kalau ia telah melakukannya selama 3 bulan. Hal itu ia lakukan karena ia merasa kesepian ditinggal Bradley yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Apalagi saat itu ia baru saja keguguran. Mendengar hal itu, ia pun menenangkan pikiran istrinya dan mengajaknya untuk memulai hubungan ini dari awal lagi. Dan istrinya pun setuju karena mereka masih saling mencintai. Kemudian Bradley mengatakan kalau ia akan bekerja menjadi kurir narkoboy karena terpaksa melakukannya demi menghadapi krisis ekonomi yang sedang menimpa keluarganya. Mendengar hal itu, tentu saja istrinya menolak karena itu sangat berbahaya. Namun Bradley tulus mencoba meyakinkannya, hingga pada akhirnya istrinya pun mengizinkannya. 1 bulan kemudian, Bradley terlihat sudah pro dalam menjalankan tugasnya sebagai kurir. Bahkan kehidupannya sekarang kini ia sudah kaya yang memiliki rumah impian dan 2 mobil mewah. Dan terlihat juga kini istrinya telah mengandung. Lalu Bradley mengangkat istrinya ke kamar untuk melakukan celepot. Namun tiba-tiba ia menerima panggilan dari partner bisnis narkobanya yang bernama Gil. Lalu ia menyuruh Bradley untuk datang ke rumahnya karena ia akan memperkenalkan rekan bisnisnya yang baru. Ketika sampai, Bradley pun dikenalkan dengan pria bernama Leajard dan 2 anak buahnya yang bernama Roman dan Pedro. Lalu mereka pun mengobrol tentang proyeknya itu, yang ternyata Leajard akan menjadikan anak buahnya pemimpin dalam misi mengantarkan paket bersama Bradley nanti malam. Namun Bradley menolaknya karena ia melihat Roman seperti pecandu berat dan khawatir akan membuat hal yang blunder. Tetapi Leajard mengatakan kalau anak buahnya sudah dilatih secara profesional dan tidak akan menyebabkan masalah. Mengetahui hal itu, Gil pun mencoba meyakinkan Bradley untuk menerima misi itu dengan imbalan Bradley akan diberi liburan selama 3 bulan ketika istrinya melahirkan. Mendengar hal itu, akhirnya Bradley pun setuju, tapi dengan syarat kedua anak buah Leajard harus mematuhi perintah Bradley, dan jika ia menyuruh untuk buang paketnya maka harus dibuang. Pada malam harinya, mereka bertiga pun pergi ke dermaga untuk menjalankan misinya itu, mengambil narkoba yang telah disimpan di laut. Karena melihat Bradley so pemimpin, Roman tidak terima dan malah melanggar janjinya yang telah disepakati. Namun si Pedro meminta agar Roman mengikuti perintah Bradley. Dan mereka pun langsung naik kapal ke tengah laut. Di sana terlihat si Pedro lah yang menyelam untuk mengambil kotak narkoba itu. Setelah kembali ke dermaga, Bradley merasa curiga ada polisi di depan yang sedang menunggu mereka. Lalu ia menyuruh Pedro dan Roman untuk membuang narkoba itu ke laut. Namun mereka berdua tidak percaya dan malah menghajar Bradley. Dan ternyata benar, polisi langsung mengepung si Pedro dan Roman. Namun mereka berdua berusaha untuk melawan sehingga terjadilah adu tembak.
Bradley yang mengetahui hal itu tetap jalan santuy menuju dermaga karena ia tidak ingin ditangkap. Namun tiba-tiba polisi berteriak meminta bantuan yang membuat Bradley langsung ikut perang dan berpura-pura jadi warga sipil untuk membantu polisi. Lalu ia pun mengheadshot si Pedro dan Roman hingga modar. Namun polisi yang melihat hal itu langsung menangkap Bradley karena memegang senjata. Kemudian Bradley diinterogasi oleh detektif dari kepolisian. Di sana Bradley mencoba untuk berbohong, namun hal itu diketahui oleh detektif yang membuat ia harus dijatuhi hukuman selama 7 tahun karena telah membunuh dan mempunyai senjata ilegal. Kemudian Bradley dibawa ke penjara dan diperiksa kesehatannya di sana. Tidak lama kemudian seorang napi menghampirinya dan ia bernama Levi. Di sana ia mengatakan kalau Bradley akan satu ruangan dengannya. Setelah itu petugas sipir mengantarnya untuk ke sel. Kemudian sipir itu menjelaskan semua peraturan di penjara dan memberitahu jika bel berbunyi maka Bradley harus keluar dari selnya karena akan diabsen oleh Pak Sipir. Dan pada malam harinya ketika bel berbunyi dan semua napi langsung berbaris untuk diabsen, namun si Bradley masih molor sehingga pengabsen itu dihentikan karena menunggunya. Setelah 15 menit kemudian akhirnya si Bradley pun keluar dan langsung diperingati oleh Pak Sipir karena telah terlambat. Kemudian scene berganti kepada istrinya Bradley yang sedang tidur di rumahnya. Namun tiba-tiba seseorang memecahkan kaca jendela itu. Melihat hal itu istrinya panik dan langsung mengambil senjata untuk melawannya. Namun tiba-tiba ia ditembak bius dan membuatnya jatuh pingsan. Keesokan harinya Bradley diberitahu oleh Polwan kalau ia mendapatkan telepon dari seorang dokter bernama Pelman. Di sana dokter Pelman menyampaikan pesan kalau istrinya mengalami komplikasi pada kehamilannya. Dan Pelman juga ingin bertemu dengan Bradley di penjara untuk membahasnya langsung. Mendengar hal itu Bradley berterima kasih kepada Bu Polwan karena telah memberitahunya. Setelah itu Pelman mendatangi penjara itu. Namun ternyata si Pelman ini adalah antek-anteknya si Leajat yang sedang berpura-pura menjadi dokter kandungan. Lalu Pelman memberitahu kalau Leajat telah mengalami kerugian sebesar $3 juta atas kegagalan transaksi narkoboy waktu di dermaga. Dan Bradley harus menggantinya dengan ancaman akan mengaborsi istrinya karena mereka telah berhasil menculik istrinya yang sekarang sedang disekap oleh anak buahnya. Dan ternyata Bradley harus menggantinya bukan dengan uang, melainkan ia harus membunuh seorang napi yang bernama Bridge. Namun Bridge tidak ada di tahanan ini, melainkan berada di pusat tahanan kelas kakap di blok 99. Setelah mendengar hal itu, Bradley pun menjadi hulang-hulang dan terdiam karena memikirkan keadaan istrinya. Saat Bradley akan dikembalikan ke sel, tiba-tiba ia langsung menghajar Pak Sipir dengan tujuan agar mendapatkan kasus baru dan bakal dipindahkan ke tempat tahanan kelas kakap di mana si Bridge berada. Hingga akhirnya Bradley menghajar sipir itu hingga KO. Tidak lama kemudian petugas sipir yang lain berdatangan dan langsung memborgol Bradley. Ketika di perjalanan menuju selnya, tiba-tiba Bradley membuat onar lagi dengan menghajar semua sipir yang sedang mengantarnya. Hal itu dilakukan agar Bradley dipastikan bisa masuk ke tahanan kelas kakap itu. Lalu salah satu petugas itu langsung menyetum Bradley agar bisa dilumpuhkan. Dan rencananya itu berhasil hingga akhirnya Bradley pun dipindahkan ke penjara di mana Bridge berada. Ketika sampai di penjara itu, Bradley langsung disambut oleh ketua penjaga bernama Warden. Lalu Warden menjelaskan kalau penjara itu aturannya sangat ketat dan siapapun yang telah masuk harus bisa mentaatinya. Setelah itu Bradley dibawa ke sel 59 yang membuat ia terkejut karena ternyata di sana sangat kotor dan banyak sekali tai yang belum disiram. Akibat hal itu ia tidak kuat untuk menahan baunya sehingga ia langsung mengeluarkan kaos sangsangnya dan menggunakannya untuk menutup hidungnya itu. Tidak lama kemudian Pak Sipir datang dan menyuruhnya keluar untuk ke lapangan dan akan diberikan waktu selama 1 jam untuk menghirup udara segar.
Di sana Bradley hanya bisa hulang-hulang saja. Tidak lama kemudian datang seorang napi bernama Derek menghampirinya. Lalu Bradley menanyakan apakah Derek kenal dengan seorang napi yang bernama Bridge. Namun ternyata ia tidak mengetahuinya. Bradley langsung mencoba untuk menanyakan ke napi-napi yang sedang berolahraga. Namun Derek langsung menghentikannya dan memperingatinya karena mereka adalah napi yang sangat berbahaya. Namun ternyata Bradley menghiraukannya dan ia malah mengajak sekelompok napi itu untuk baku hantam. Dan terjadilah gelut 1 per squad. Hingga Bradley berhasil menumbangkan mereka 1 per 1. Tidak lama kemudian petugas sipir datang ke sana dan langsung menyuruh mereka berhenti dengan memberikan tembakan peringatan. Saat akan diborgol ternyata Bradley belum kapok dan ia kembali menghajar sipir-sipir itu agar ia tidak susah payah untuk mencari Bridge, karena ia yakin setelah itu ia akan dipindahkan ke sel kelas tinggi. Dan benar saja ia langsung dipindahkan ke penjara yang berada di bawah tanah, dan itulah sel 99 sesuai keinginannya. Di tempat itu Bradley dipasangkan sabuk penyetrum agar pasipir dapat melumpuhkan ketika Bradley membuat masalah lagi. Kemudian scene berpindah kepada istrinya Bradley yang sedang disekap. Lalu Dr. Pellman menghampirinya sambil membawa rekannya si ahli aborsi. Namun istrinya tidak langsung diaborsi, melainkan dicek dulu kesehatannya. Kembali lagi ke Bradley yang sudah muak karena ia masih belum bertemu dengan si Bridge. Lalu ia meneriakkan nama Bridge hingga didengar oleh napi yang ditempatkan di sebelahnya. Lalu napi itu mengatakan kalau di sel 99 tidak ada tahanan yang bernama Bridge. Tidak lama kemudian pasipir datang dan langsung menyetrum si Bradley karena berisik. Lalu pasipir memberitahu kalau ada tahanan yang ingin bertemu dengan Bradley. Lalu Bradley diantar ke napi itu, namun bukanlah si Bridge melainkan Leajat. Di sini juga terungkap kalau nama Bridge adalah sebuah nama palsu untuk menipu Bradley agar masuk ke sel 99, sehingga Leajat dan the gang dapat menyiksanya di sana. Di sini Leajat dendam kepada Bradley karena selain telah rugi $3 juta, Bradley juga telah membunuh si Pedro. Dan itu membuat adik perempuannya menjadi janda. Lalu Bradley pun disiksa habis-habisan dan memperlihatkan foto istrinya yang terlihat tidak berdaya. Setelah Bradley bonyok, ia pun langsung diseret kembali untuk dimasukkan ke selnya. Di dalam sel Bradley merusak sepatunya dan diambil karetnya yang akan digunakan untuk menghentikan aliran listrik di sabuknya. Tidak lama kemudian pasipir datang lagi, lalu ia menyuruh Bradley untuk menutup selnya. Namun Bradley beralasan kalau ia sedang mencari udara segar. Sipir yang mendengar itu merasa Bradley telah melawannya dan tentu saja ia langsung memencet remote sabuk setrum. Dan ternyata rencana Bradley untuk menghentikan setrum itu telah berhasil. Namun di sini ia berpura-pura kesetrum agar Pak Sipir tidak curiga. Ketika Pak Sipir sedang lalai, si Bradley langsung menghajarnya. Dan dengan sangat mudah ia berhasil membuat sipir itu tumbang. Setelah itu ia pergi ke sel Leajat untuk balas dendam kepadanya. Di sini anak buah Leajat langsung menghadangnya, tapi langsung dibantai dengan santunya hingga modar. Melihat hal itu, Leajat terkejut. Lalu Bradley langsung menghampirinya dan mencekeknya sambil menyuruh untuk membatalkan aborsi kepada istrinya. Tapi di sini Leajat tidak mau menurutinya dan si Bradley pun langsung mematahkan tangannya. Meski tangannya sudah patah, ia masih keras kepala dan tidak ingin menuruti perintah Bradley. Hingga akhirnya Bradley langsung mematahkan kakinya. Dan hal itu membuat Leajat kapok dan langsung menelpon anak buahnya untuk menghentikan aborsi itu. Lalu Bradley juga meminta agar istrinya diberikan kepada temannya, yaitu Sigil, dengan tujuan agar istrinya aman. Setelah itu Bradley menyeret Leajat ke selnya. Lalu terlihatlah ada pria bertopeng sedang diborgol di sana. Yang ternyata itu adalah sipir yang dijadikan sandera oleh Bradley. Saat akan menutup selnya, tiba-tiba si Warden datang dengan membawa pasukannya. Namun jika Warden memaksa masuk, maka ia akan membunuh anak buah Warden yang sedang disekap.
Dan Bradley juga meminta waktu terlebih dahulu untuk menunggu telepon dari Sigil untuk memastikan istrinya telah aman. Di tempat lain, si Pelman mengantarkan istrinya Bradley kepada Gil, namun si Gil langsung menembak si Pelman hingga modar. Setelah itu ia pun langsung memberitahu Bradley kalau istrinya telah aman. Setelah itu Bradley menyuruhnya untuk memberikan HP kepada istrinya. Lalu Bradley menyampaikan kata-kata terakhirnya kepada si dedek bayi. Healthy. Setelah selesai menelpon, Bradley terlihat sangat sedih karena ia tidak bisa menjadi ayah yang baik. Lalu Bradley menghampiri si Leajat dan langsung mengeksekusinya dengan terus menendang kepalanya hingga coplok. Tidak lama kemudian Warden datang dan langsung menembaknya, dan film pun tamat. Mantap cuy. Dan inilah film yang cukup epik meski pemeran utamanya harus mati, tetapi kita telah dibuat puas dengan modalnya si Leajat.